Bab 491, biarkan Anda hidup beberapa hari lagi. Lei Hwa sedang duduk di samping ayahnya, Thunder Human King. Saat dia mengisi cangkir anggur ayahnya, sudut matanya melihat sekilas Wong Xiaolong. Tindakannya berhenti sejenak karena terkejut sebelum terbang berdiri dengan niat membunuh yang berkecamuk di dalam hatinya. Kamu bajingan kecil, aku tidak berharap kamu benar-benar berani lari ke sini ke kota Sembilan Naga untuk melihat keaktifan. Lei Hwa tertawa terbahak-bahak, matanya berubah merah saat melihat Wong Xiaolong, mirip dengan singa mengamuk yang mengamuk. Dalam sepersekian detik itu, semua orang di lantai pertama menoleh untuk melihat Wong Xiaolong. Thunder Human King dan kelompok bawahannya adalah yang pertama melihat ke atas. Ayah, itu bajingan yang membunuh Zhou Yuchu. Lei Hwa dengan cepat menunjukkan Wong Xiaolong ke Raja Manusia Guntur. Oh, seberkas cahaya melintas jauh di dalam murid Thunder Human King. Insiden yang terkait dengan pembunuhan Zhou Yuchu menimbulkan kemarahan Zhou Yunpeng yang mengharuskan dia untuk meminta maaf kepadanya, berlutut di depan Zhou Yunpeng di depan semua ahli kuil Dewa Kera untuk menjaga nyawa putranya telah sangat membuatnya kehilangan muka dan martabat. Semua itu karena pun ini. Pakar lain yang makan di lantai pertama tercengang mendengar wahyu itu. Mereka semua tahu tentang putra guru kuil Dewa Kera, Zhou Yuchu, yang terbunuh di kota Vermilion, tetapi tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa pembunuhnya adalah manusia muda seperti yang ada sebelum mereka. Sekarang, ELF Queen Kelly dan Grand Elder Celine juga telah melihat Wong Xiaolong. Melihat Wong Xiaolong, ekspresi ELF Queen Kelly dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Matanya yang memikat berbinar-binar seolah menahan 1000 kata yang tak terucapkan. Tanpa membutuhkan Raja Manusia Guntur untuk berbicara, bawahannya melompat berdiri, menyebar untuk mengepung Wong Xiaolong. Wong Xiaolong mengangkat tangan untuk menghentikan Violet Spirit Devourer Moon Kei yang tidak sabar untuk mulai bertarung. Jadi, kalian ingin bertarung di sini? Wong Xiaolong memandang Thunder Human King dan Lei Hwa dengan acuh tak acuh. Raja Manusia Guntur mengerutkan kening. Bagaimanapun, ini adalah kota Sembilan Naga, dan kuil Sembilan Naga telah dengan jelas memutuskan bahwa siapapun yang berani menimbulkan masalah atau berkelahi di dalam kota akan dihukum mati terlepas dari identitas mereka. Meskipun dia, Raja Manusia Guntur, berdiri di puncak umat manusia di benua 10 arah, di depan kuil Sembilan Naga dia tidak lebih dari kentut. Dia tidak sembrono sampai mengabaikan perintah yang jelas dari kuil Sembilan Naga. Ayah, kita tidak boleh membiarkan bajingan ini pergi. Lei Hwa mendesak ayahnya dengan cemas. Thunder Human King melambaikan tangannya, mengingat bawahannya, jangan khawatir, dia tidak akan bisa lari. Dia memandang Wong Xiaolong, pun, aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Setelah suku Basmen dan upacara penggabungan klan binatang iblis selesai, anak itu harus meninggalkan kota Sembilan Naga dan mereka akan berurusan dengannya nanti. Raja Manusia Guntur dengan cepat memutuskan dan menyusun rencana. Mendengar bahwa orang-orang ini berani mengancam Wong Xiaolong, Violet Spirit Devourer Moon Kei sangat marah. Momentumnya melonjak, dicampur dengan niat membunuh yang kental. Kisetan menyapu lantai pertama restoran seperti badai. Dunia Saint Orde kelima. Setiap orang yang merasakannya tercengang. Tetap saja, Wong Xiaolong mengangkat tangannya, menghentikan Violet Spirit Devourer Moon Kei untuk kedua kalinya. Tatapannya beralih dengan dingin antara Raja Manusia Guntur dan Lei Hwa, biarkan aku hidup beberapa hari lagi. Maka saya akan menunggu dan melihat. Di mata Wong Xiaolong, keduanya hanyalah badut yang melompat. Nobel muda, ELF Queen Kelly memimpin Grand Elder Celine dan beberapa Elder ELF, berjalan mendekat dengan senyum tipis di wajahnya saat dia memanggil Wong Xiaolong. Wong Xiaolong hanya bisa balas tersenyum, menganggukkan kepalanya untuk menyapa. Bangsawan muda menyembuhkan pohon kehidupan. Setelah berpisah di hutan peri, saya tidak menyangka akan bertemu bangsawan muda di sini. Apakah yang Noble ingin duduk bersama kami? ELF Queen Kelly berinisiatif mengundang Wong Xiaolong. Gelombang keterkejutan menghantam hati para ahli di sekitarnya, menatap Wong Xiaolong dengan takjub. Beberapa waktu lalu, ada rumor yang mengatakan bahwa pohon kehidupan telah sembuh. Sekali lagi, mereka tidak menyangka orang itu adalah pemuda ini. Siapa sebenarnya pemuda ini?
Dia bahkan memiliki ahli binatang iblis alam Orde kelima Saint bersamanya. Mereka yang hadir mencoba menebak identitas Wong Xiaolong. Baik Raja Manusia Guntur dan Lei Hua juga terkejut mendengar bahwa pemuda ini adalah orang yang menyembuhkan pohon kehidupan, tetapi meskipun demikian, inisiatif Ratu LF untuk mengundang Wong Xiaolong membuat ekspresi ayah dan anak itu menjadi muram. Melihat Ratu LF mengambil inisiatif untuk mengundangnya, Wong Xiaolong merenung sejenak, tetapi masih menggelengkan kepalanya. Terima kasih banyak atas kebaikan Ratu ELF, tetapi karena saya sudah bertahun-tahun tidak melihat saudara laki-laki saya yang baik ini, itu mungkin merepotkan karena kami bersaudara ingin berbagi beberapa minuman secara pribadi. Kami telah membuat reservasi untuk kamar pribadi di lantai 2. Dia bisa melihat bahwa Ratu LF menyampaikan undangan kepadanya karena kebaikan, berniat untuk melindunginya, secara tidak langsung memberitahu Raja Manusia Guntur bahwa Wong Xiaolong berhubungan baik dengan ras ELF. Dengan cara ini, Raja Manusia Guntur perlu berpikir dua kali sebelum bergerak padanya. Namun, kapan Wong Xiaolong mengandalkan seorang wanita untuk perlindungan? ELF Queen Kelly tidak bisa menyembunyikan kekecewaan di matanya atas penolakan Wong Xiaolong. Sebelumnya, di hutan ELF, Wong Xiaolong sudah menolaknya sekali. Dia percaya bahwa Wong Xiaolong menyadari perasaannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia mulai meragukan pesonanya sendiri. Rahang pelanggan di sekitarnya ternganga saat mendengar Wong Xiaolong menolak undangan dari Ratu LF. Namun, Ratu LF pulih dengan cepat dari kekecewaannya. Melirik sosok manusia Violet Spirit Devourer Moon Kei di samping Wong Xiaolong, dia tersenyum dan bertanya, Kelly yang tidak pengertian. Bolehkah saya bertanya berapa hari bangsawan muda berencana untuk tinggal di kota 9 naga? Wong Xiaolong menjawab, kemungkinan besar sekitar 2 bulan. Untuk suku Basmen dan upacara penggabungan klan binatang iblis, Wong Xiaolong membutuhkan waktu untuk mengabaikan berbagai aspek integrasi dan membersihkan kekuatan tersembunyi Dewa Templar di 10 arah benua. Karena itu, dia memperkirakan bahwa dia perlu tinggal setidaknya selama 2 bulan. Mendengar Wong Xiaolong mengatakan bahwa dia akan tinggal di kota 9 naga selama 2 bulan, gelembung kegembiraan memenuhi Ratu LF. Selanjutnya, Wong Xiaolong berbicara lebih banyak dengan LF Queen Kelly sebelum naik ke lantai 2 dengan Violet Spirit Devourer Moon Kei. Menyaksikan kedua orang itu menghilang di lantai 2, lantai pertama pecah dalam diskusi yang membingungkan, sementara cahaya ragu-ragu berkedip di mata Thunder Human King mengikuti siluet Wong Xiaolong yang menghilang. Tuan, sepertinya anak ini tidak sesederhana itu. Haruskah kita mengirim seseorang untuk menyelidiki latar belakangnya? Seorang ahli alam saint tingkat tinggi yang duduk di samping Thunder Human King berbicara. Kamar pribadi restoran Sun Moon di lantai 2 disediakan untuk tamu penting. Apalagi, tidak sembarang orang bisa naik. Syarat dasarnya adalah seseorang harus memiliki kartu yang dikeluarkan khusus oleh restoran. Hanya poin ini saja yang membuktikan bahwa identitas kedua pemuda itu tidak sederhana. Jadi bagaimana jika itu tidak sederhana? Lei Hua menyela dengan cibiran dingin, apakah kita akan takut padanya? Hanya domba kecil berwajah putih yang memiliki sedikit hubungan dengan Ratu LF. Apa yang bisa Ratu LF lakukan setelah kita membunuhnya? Tapi Raja Manusia Guntur memerintahkan dengan suara serius, selidiki ahli binatang iblis di sampingnya. Seorang ahli binatang iblis alam Orde kelima yang mengikuti di samping manusia muda itu aneh di matanya. Tapi sekali lagi, dia tidak akan menempatkan ranah Saint Orde kelima di matanya. Ya, Tuhan. Bawahan yang sama di samping Raja Manusia Guntur mengakui. Tapi ayah, jika bajingan itu benar-benar berencana untuk tinggal di kota 9 naga selama 2 bulan, itu akan menimbulkan masalah kecil. Tidak nyaman bagi mereka untuk berurusan dengan Wong Xiaolong di dalam kota. Raja Manusia Guntur meyakinkan putranya, jangan khawatir, saya akrab dengan salah satu kapten penjaga kecil kota 9 naga, kita dapat membiarkan kapten penjaga kecil menjebak anak itu dan mengusirnya keluar kota. Ayah bijak. Lei Hua menyeringai, sombong seperti bajingan itu, aku yakin dia tidak berani menyinggung kuil 9 naga. Saat ini, di salah satu kamar pribadi di lantai 2, saudara-saudara memesan meja yang penuh dengan piring dan gelas anggur berdenting tanpa henti.
Tidak ada yang mementingkan Raja Manusia Guntur itu. Kakak, apakah menurutmu kakak Lilu akan datang ke kota Sembilan Naga? Monyet pemakan roh Violet tiba-tiba berkata. Dia menyadari hal-hal tertentu antara Wong Xiaolong dan Lilu. Bab 492, dia Dewa Binatang Buas. Lilu. Mendengar nama itu membuat Wong Xiaolong sedikit gemetar. Menempatkan cangkir anggur di tangannya, suasana hatinya melunak. Saya tidak tahu. Dia menjawab dengan suara tertahan. Monyet pemakan roh Violet memperhatikan suasana hati Wong Xiaolong yang rendah dan dengan cepat menghiburnya. Kakak Lilu pasti mengalami beberapa kesulitan. Wong Xiaolong menghela nafas berat menatap langit-langit. Jangan bicarakan ini. Ayo, bersulang. 2 cangkir anggur berdenting. 3 jam kemudian mereka berdua muncul dari kamar pribadi di lantai 2 untuk meninggalkan restoran. Pada saat itu, kelompok Raja Manusia Guntur dan Ratu LF telah pergi, sesuatu yang membuat Wong Xiaolong sedikit berterima kasih, terutama atas kepergian Ratu LF. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Ratu LF memendam perasaan padanya, hanya saja Wong Xiaolong tidak ingin memiliki keterikatan emosional pada saat ini. Entah kenapa, dia memikirkan kedua gadis itu, Lilu dan Xi Xiaofei. Meninggalkan restoran, kedua bersaudara itu tidak segera kembali ke kuil Sembilan Naga tetapi berjalan-jalan di sekitar kota Sembilan Naga hingga siang hari digantikan oleh langit malam sebelum kembali. Berpisah di salah satu koridor, Wong Xiaolong kembali ke halaman rumahnya. Cahaya bulan tumpah ke halaman seperti salju yang melayang. Wong Xiaolong berdiri sendirian di halaman, tangan di punggungnya. Banyak pikiran yang mengunjungi pikirannya, seperti Dewa Templar, pengajar kuilnya, Lilu, pemujaan Dewa Kosmos, Xi Xiaofei, orang tua dan saudara kandungnya, gerbang Asura di antara banyak hal lainnya. Itu sangat sunyi di malam hari, tetapi Wong Xiaolong merasakan gelombang kegelisahan dan niat membunuh yang tersembunyi. Malam berlalu dengan damai, memberi jalan bagi matahari terbit saat fajar menyingsing. Kota Sembilan Naga mulai bergemerisik di langit pagi yang suram sebelum matahari menembus cakrawala. Pakar yang tak terhitung jumlahnya dari benua 10 arah berbondong-bondong ke lapangan Sembilan Naga tepat di depan kuil Sembilan Naga. Upacara penggabungan suku Basmen dan klan binatang iblis diadakan di lapangan Sembilan Naga yang baru. Dibandingkan dengan bulan sebelumnya, lapangan Sembilan Naga telah berkembang 5 hingga 6 kali lipat dari ukuran aslinya, mampu menampung lebih dari 100.000 orang. Semua bangunan yang sebelumnya berbaris di sekeliling alun-alun dihancurkan. Suku Setan Hijau telah tiba. Klan Laut telah tiba. Ras LF telah tiba. Raja Manusia Guntur telah tiba. Setiap patriark yang dihormati tiba di alun-alun memimpin sekelompok ahli dari keluarga mereka. Tetua kuil Sembilan Naga yang bertugas menyambut para tamu mengumumkan kedatangan para tamu dengan suaranya yang nyaring, bergema di seluruh lapangan Sembilan Naga. Perimeter alun-alun dipenuhi oleh para ahli dari kuil Sembilan Naga, kuil Singa Kekerasan, kuil Dewa Kera, suku Harimau Basmen, suku Singa, suku Ular, suku Rubah, suku Serigala, dan juga pakar suku lainnya. Hanya jumlah pakar alam saint yang melebihi 1.000, belum lagi kombinasi dari pakar setengah saint dan setengah saint puncak dari kedua belah pihak. Momentumnya adalah surga yang bergetar. Semua tamu undangan yang datang merasa gentar pada jumlah suku Basmen dan ahli alam klan binatang Setan Sain. Ketakutan meningkat di hati mereka dan tekanan berlipat ganda. Para ahli itu tidak berani bergerak atau berkeliaran setelah dibawa ke tempat masing-masing di alun-alun. Lei Hua berdiri di samping ayahnya, dia Raja Manusia Guntur, mengamati pemandangan sekitarnya. Tenggorokannya menjadi kering hanya dengan melihat jumlah ahli dari ras lain. Hanya pada saat inilah ia menyadari betapa lemah dan tidak pentingnya ras manusia mereka. Sebelum suku Basmen dan klan binatang iblis, celah keberadaan mirip dengan semut di kaki gajah. Lei Hua merasa seperti itu, dan Raja Manusia Guntur dan pakar ras manusia lainnya merasakannya lebih lagi. Lebih jauh lagi, Raja Manusia Guntur memperhatikan para manusia binatang buas dan ahli iblis yang berkumpul ini adalah mereka yang berada di bawah alam Saint Orde ke-9. Pakar mereka dari ranah Saint Orde ke-9 dan di atasnya belum muncul. Nafasnya seakan tertahan di dadanya. Para ELF diatur di tempat yang tidak jauh dari manusia. Grand Elder berdiri di belakang ELF Queen Kelly, berbisik,
Yang mulia, para beastmen dan ahli klan binatang iblis benar-benar telah mencapai jumlah yang mengerikan. Dia melakukan yang terbaik untuk mengurangi volume suaranya menjadi yang terkecil dan bahkan ada sedikit geletaran. ELF Queen Kelly memindai para ahli yang tergabung dalam upacara penggabungan dan mengangguk dengan gerakan kecil setuju dengan apa yang dikatakan Celine. Dia juga memasang ekspresi bermartabat di wajahnya. Sebelum hari ini, sudah menjadi rahasia umum di Ten Directions Continent bahwa suku Beastmen dan klan Demonic Beast adalah hegemoni yang paling kuat, tapi seberapa kuat, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Apalagi, di masa lalu, kedua hegemoni ini merupakan entitas yang terpisah. Sekarang setelah mereka bergabung menjadi satu kekuatan, kekuatan mengerikan dari kekuatan mereka dapat dilihat dari pertemuan hari ini. Penggabungan kedua pihak ini jelas merupakan kekuatan yang dapat meratakan seluruh benua 10 arah. Dia selalu berasumsi bahwa ELF itu lemah, tapi sekarang tatapan Kelly tertuju pada beberapa sesepuh di belakangnya, diam-diam menggelengkan kepalanya. Beberapa saat kemudian, semakin banyak tamu undangan yang datang ke alun-alun, sekitar 50-60 suku yang hadir. Kerumunan bertambah besar, tetapi alun-alun itu anehnya masih sepi meskipun ada banyak orang di alun-alun, tidak sedikit pun gaduh. Semua percakapan dan diskusi dilakukan dengan berbisik-bisik, tidak ada satu pihak pun yang berani bertindak. Lebih dari 1 jam kemudian, semua pihak yang menerima undangan telah tiba. Pada saat ini, di dalam aula besar kuil 9 naga duduk Ao Kun, Ao Sen, Le Ige, Chuck, Danny, dan kepala aula lainnya serta patriark suku. Sesaat kemudian, tetua 9 naga yang bertanggung jawab untuk menyambut para tamu masuk, berhenti dengan jarak hormat dari Ao Kun saat dia melaporkan, Chuan Kuil, semua tamu telah tiba dan sedang menunggu di luar. Saya tahu. Ao Kun melambaikan tangannya, tidak terburu-buru untuk mengatakan, Liege Lord B. Astgard sedang beristirahat di aula dalam, biarkan mereka menunggu. Tetua 9 naga mengakui dan mundur dari aula besar. Setengah jam kemudian, panas matahari mulai menusuk kulit mereka, banyak ras, suku, dan klan yang menunggu di alun-alun mulai kehilangan kesabaran. Tetap saja, tidak ada yang berani menyuarakan ketidakpuasan mereka secara terbuka, atau keributan. Setengah jam lagi berlalu dengan cara yang sama, semakin mendekati tengah hari. Saat kekesalan mulai keluar dari para tamu, tiba-tiba, salah satu tetua kuil 9 naga berteriak sekuat tenaga, Liege Lord B. Astgard telah tiba. Kekesalan yang berdengung telah dihentikan sejak awal, seluruh alun-alun tiba-tiba menjadi sunyi ketika semua orang melihat ke pintu masuk utama kuil 9 naga. Di depan banyak mata yang waspada, seorang pemuda berambut hitam berjalan keluar dari pintu masuk utama kuil 9 naga. Mengikuti di belakang pemuda berambut hitam itu adalah Hallmaster Kuil 9 Naga Ao Kun, Ao Sen, Patriark Chuck dari suku Harimau, dan para patriark lainnya. Pemandangan itu mengejutkan semua orang di alun-alun, semua perhatian penuh mereka tertuju pada pemuda berambut hitam itu. Identitas pemuda berambut hitam ini terbukti. ELF Queen Kelly, Grand Elder Celine, dan beberapa ELF Elder yang pernah melawan Wong Xiaolong di masa lalu merasa seolah-olah tanah ditarik di bawah kaki mereka saat mereka melihat wajah pemuda berambut hitam itu. Masing-masing dari mereka menatap Wong Xiaolong dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan tertulis di wajah mereka. Itu dia. Dia adalah dewa binatang yang baru. Dia sebenarnya adalah Lord B. Astgard. ELF Queen Kelly bergumam tidak jelas pada dirinya sendiri, tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya. Sedangkan dua wayah dan anak Thunder Human King dan bawahan mereka yang mengelilingi Wong Xiaolong di restoran merasakan wajah mereka membeku. Setelah mengatasi keterkejutan awal, gravitasi benda muncul di benak mereka, memenuhi hati mereka dengan ketakutan yang luar biasa. Dia adalah Lord B. Astgard, tanda seru. Metleihwa adalah jurang teror kembar, dan wajahnya pucat pasi. Dalam benak Raja Manusia Guntur bergema satu kalimat yang dia katakan kepada Wong Xiaolong kemarin di restoran, aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Biarkan dia terkutuk, dia benar-benar memberitahu Lord B. Astgard bahwa dia akan mengizinkannya hidup beberapa hari lagi. 5 orang lagi di kerumunan mengenali Wong Xiaolong.
Saat itu, 5 ahli bersama dengan Master Aula ke-6 kuil naga Aosen merasa bahwa Wang Xiaolong tidak memenuhi syarat untuk duduk bersama mereka. Pikiran mereka juga kosong. Ketika Wang Xiaolong, Ao Kun, dan yang lainnya berjalan keluar dari pintu masuk utama, aura yang mengesankan menyembur seperti ombak di laut lepas, menyebar ke 4 arah, membuat para ahli di alun-alun merasa seolah-olah napas mereka mandek. Berhenti di depan alun-alun, Ao Kun dan yang lainnya berbaris di belakang Wang Xiaolong. Bab 493, Suku dan Klan bergandengan tangan. Wang Xiaolong berdiri tegak di depan lapangan 9 naga, matanya yang tajam memindai berbagai patriark dan pakar yang menunggu di alun-alun. Para patriark dan pakar itu merasa bahwa tatapan Wang Xiaolong mengandung tekanan kursif yang tidak dapat diatasi, menyebabkan mereka tidak memiliki keberanian untuk bertemu dengan tatapan langsungnya. Aku adalah Beast Guard dari suku Beastmen, Wang Xiaolong. Hari ini, kita berkumpul di sini untuk menyaksikan upacara penggabungan besar-besaran antara suku Beastmen dan klan demonik Beast. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada semua orang yang datang dari jauh, Wang Xiaolong berbicara. Meski suaranya tidak keras, setiap orang yang hadir di alun-alun mendengarnya dengan keras dan jelas. Setelah mengklarifikasi identitasnya dengan kalimat sederhana, Wang Xiaolong menoleh ke Ao Kun, tempatkan altar persembahan untuk menyembah Dewa Binatang Dewa Tertinggi dan Kaisar Dewa Kera Dewa Tertinggi. Ya, Cuan bawahan Dewa Binatang. Ao Kun menjawab dengan hormat. Dia segera memerintahkan sekelompok tetua kuil 9 naga untuk mengeluarkan altar pemujaan dan persembahan yang telah disiapkan. Ditempatkan di atas altar pemujaan adalah 2 patung yang dibuat menurut gambar Dewa Binatang kuno dari suku Beastmen dan Kaisar Dewa Kera dari klan Binatang Buas. Ketika semuanya sudah diatur, Wang Xiaolong menyalakan beberapa dupa dan secara pribadi melangkah untuk menempatkannya ke dalam guci yang telah disiapkan di altar pemujaan. Berikutnya adalah Ao Kun dari kuil 9 naga yang membacakan perbuatan agung dan mulia dari Dewa Binatang Buas dan Kaisar Dewa Kera pada zaman kuno. Ketika Ao Kun selesai, Cak Patriark Suku Harimau menyoroti beberapa aspek penting setelah integrasi antara suku Beastmen dan klan Binatang Iblis. Dalam integrasi antara keduanya, para Beastmen akan mengambil urutan atas prioritas, di mana klan Binatang Iblis diberi peran sekunder. Di masa depan, klan Binatang Iblis akan menjadi cabang samping dari suku manusia binatang, bernama Kuil Binatang, dengan Ao Kun, Leige, dan monyet pemakan roh Violet sebagai 3 Master Kuil Agung dengan otoritas yang sama. Kuil Binatang akan terdiri dari 3 aula utama, yaitu Balai 9 Naga, Balai Singa Kekerasan, dan Balai Dewa Kera. Cabang pembantu asli akan diatur oleh penatua yang ditunjuk. Ketika suku laut, ras manusia, dan leluhur suku setan hijau memimpin bahwa klan Binatang Iblis direduksi menjadi tunduk pada manusia binatang, tidak satupun dari mereka memiliki ekspresi yang baik di wajah mereka. Meskipun Wang Xiaolong tidak mengatakan hal-hal secara belak-belakan, dari pengaturan ini, maknanya jelas untuk dilihat semua orang. Klan Binatang Iblis hanya akan menjadi cabang samping dari manusia binatang. Kemudian, suku-suku laut, ras manusia, suku iblis hijau, dan lainnya, begitu mereka tunduk dan bersumpah setia, mereka juga akan berakhir sebagai salah satu cabang samping para Beastmen. Selain itu, mereka harus mematuhi Dewa Binatang yang baru, perintah dan keinginan Wang Xiaolong. Seperti yang diharapkan, setelah Chuck selesai membaca bagiannya, Ao Kun berbicara, di zaman kuno, Dewa Binatang Liege yang murah hati menyatukan 10 arah benua kita, membawa era kemakmuran. Semua suku dan klan hidup rukun satu sama lain, tanpa konflik, perang, atau pembunuhan di antara saudara kita sendiri, tanpa perbudakan antar suku dan klan. Namun, sejak Lord Beast Guard pertama kami menghilang, kami hancur dari dalam dan berpisah, berkelahi di antara kami sendiri, menimbulkan kekacauan di 10 arah benua. Untuk mengurangi pertikaian yang tidak berarti ini, untuk menghentikan mereka sama sekali, Liege Lord Beast Guard kami yang baru mengundang semua orang di sini hari ini tidak hanya untuk menyaksikan momen bersejarah dari upacara penggabungan ini tetapi juga untuk mencapai kesepakatan dengan semua patriark di sini sehubungan dengan persatuan. Tanda petik ganda tutup. Begitu Ao Kun berhenti, alun-alun menjadi gempar.
Meski kebanyakan orang yang hadir sudah mengharapkan hasil ini, mendengarnya dengan telinga mereka sendiri masih memicu reaksi besar. Meskipun semua orang menunjukkan kegelisahan, dengan diskusi rendah menggigit di sekitar, tidak ada yang melangkah maju dengan keberatan, langsung juga tidak ada pihak yang menyatakan kesetiaan mereka kepada Wong Xiaolong. Wong Xiaolong berdiri di tempatnya, memandang kerumunan tanpa gentar dan tidak tergesa-gesa. Wong Xiaolong, ingin kami tunduk padamu bukan tidak mungkin. Tiba-tiba, suaranya terdengar jelas di alun-alun. Semua orang menoleh untuk melihat, itu adalah Kaisar Vander dari suku laut. Status Kaisar Laut di suku laut sama saja dengan Dewa Binatang di suku manusia binatang. Mendengar klan kekaisaran suku laut yang berani menyebut nama Wong Xiaolong langsung mengejutkan para ahli di sekitarnya, sedangkan ahli binatang buas dan binatang buas sangat marah pada keberanian orang itu. Wong Xiaolong mengangkat tangan untuk menghentikan para Beastmen dan ahli binatang iblis bergerak. Melanjutkan. Wong Xiaolong memandang si Emperor Vander dengan ekspresi tabah. Di zaman kuno, kekuatan Dewa Binatang menghalangi semua arah, kekuatannya diakui sebagai yang nomor satu di benua 10 arah. Dia pernah bertarung dan mengalahkan semua leluhur dalam pengepungan, akhirnya menaklukkan mereka, yang membawanya untuk menaklukkan benua 10 arah. Kaisar Vander suku laut memusatkan pandangannya pada Wong Xiaolong. Setiap patriark yang hadir di sini akan mengepungmu, jika kamu bisa mengalahkan kami dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri, tanpa menggunakan poison corpses carap atau faktor eksternal lainnya, maka suku lautku akan menjadi pertama yang tunduk padamu. Begitu Kaisar Laut selesai berbicara, alun-alun itu meledak dengan napas terkejut dari setiap sudut alun-alun. Kaisar Laut Vander menghasut semua patriark untuk menyerang Wong Xiaolong bersama-sama. Mayoritas patriark yang hadir adalah ahli alam Saint, terlebih lagi, kebanyakan dari mereka adalah alam Saint Orde ke-10. Bahkan jika ahli nomor satu yang diakui saat ini di benua 10 arah, Ao Kun, dikepung oleh para patriark ini, hanya akan ada satu akhir, kematian. Kecuali Wong Xiaolong menerobos ke alam dewa. Hanya Master Re Alam Dewa yang mampu mengalahkan begitu banyak patriark alam Saint dalam pengepungan. Vander, kamu lancang. Aoi Kun, Lei Ge, Chak, dan yang lainnya merasa terprovokasi, berteriak marah pada Vander. Meskipun Ao Kun dan yang lainnya mengetahui kekuatan Wong Xiaolong, pada saat yang sama mereka merasa bahwa Wong Xiaolong tidak mungkin mengalahkan begitu banyak leluhur yang bersekongkol untuk menyerangnya. Namun, Wong Xiaolong mengangkat tangan untuk menghentikan Ao Kun dan yang lainnya, memberi isyarat agar mereka mundur. Si Emperor Vander mengabaikan Ao Kun, Lei Ge, dan niat membunuh lainnya yang diarahkan padanya saat dia dengan tenang menghadapi Wong Xiaolong. Bagaimana? Wong Xiaolong, apakah kamu takut? Jika Anda berpikir bahwa Anda tidak memiliki kekuatan ini, beritahu semua orang di sini bahwa Anda tidak memiliki kekuatan, katakan dengan lantang. Katakan dengan jelas. Juga, Anda harus bersumpah bahwa Anda tidak akan pernah menyerang setiap suku kami. Bersumpah. Aura pembunuh yang beriak dari Ao Kun, Lei Ge, Chak, dan yang lainnya semakin intensif setelah melihat Vander berani memaksa Wong Xiaolong untuk bersumpah di depan umum. Ki iblis yang mengerikan menembus langit, momentum yang mencekik melahirkan ketakutan di hati para ahli saat ini. Betul sekali. Wong Xiaolong, jika Anda tidak memiliki kemampuan sebanyak ini, enyahlah untuk ayah ini. Ibumu, kamu pikir kamu ini apa? Bertingkah seperti Anda adalah Dewa Binatang kuno, ingin menyatukan benua 10 arah, Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Dewa Binatang kuno. Anda tidak memenuhi syarat. Suara Kisi menyela, mengguncang gendang telinga semua orang. Mencari pemilik suara, itu mengarahkan para ahli saat ini ke Patriark suku Setan Hijau, Mike Xiu. Pada titik ini, suku Beastmen dan klan binatang setan tidak lagi repot-repot menyembunyikan niat membunuh mereka. Jika bukan karena Wong Xiaolong tidak memberikan perintah, mereka akan berlari dan mencabik-cabik Vander dan Mike Xiu menjadi jutaan keping. Wong Xiaolong masih setenang biasanya melihat dua orang ini, Kaisar Laut Vander dan Mike Xiu dari suku Setan Hijau. Kedua orang ini berani bertindak begitu terang-terangan, harus ada seseorang yang memberi mereka keberanian. Tanpa ragu, Dewa Templar, Kultus Dewa Kosmos, dan Kota Dosa ada di belakang mereka.
Setelah Mike Xiu, patriark lain melompat keluar, memarahi dan berteriak. Itu adalah patriark suku Tengkorak. Selanjutnya, satu demi satu, 6 patriark lagi menyanyikan lagu yang sama dengan Vander dan Mike Xiu. Pada akhirnya, ada 19 orang. Bagus. Wang Xiaolong berbicara dengan tenang, saya menerima tantangan Anda. Apakah ada patriark lain yang ingin keluar? Faktanya, dia bisa saja memerintahkan para beastmen dan ahli binatang iblis untuk menangani orang-orang ini, menaklukkan mereka dengan paksa, dan membunuh mereka yang menolak untuk tunduk. Tidak perlu menerima apa yang disebut tantangan ini. Tapi Wang Xiaolong punya rencana lain. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Kaisar Laut ini dan orang-orang yang bersekongkol dengannya mungkin mengira aku hanyalah alam Saint Orde ke-7, Wang Xiaolong menyeringai. Persetujuan Wang Xiaolong untuk menerima tantangan mereka membingungkan si Emperor Vander dan 18 patriark lainnya. Ini bukan bagian dari rencana mereka. Ada beberapa patriark yang tetap diam, menonton dan menunggu untuk melihat bagaimana perkembangannya, tetapi ketika mereka mendengar Wang Xiaolong menerima tantangan itu, mereka tergoda dan berdiri. Dari sudut pandang mereka, dengan begitu banyak dari mereka yang bekerja sama, hanya akan ada satu tujuan bagi Wang Xiaolong, kekalahan. Jika Wang Xiaolong kalah, suku mereka tidak akan dikendalikan olehnya. Oleh karena itu, semakin banyak patriark yang berdiri. Ayah, apakah ras manusia kita juga bergabung? Di antara kerumunan massa, Lei Hua bertanya pada Thunder Human King. Raja manusia Guntur ragu-ragu. Pada akhirnya, dia berdiri dengan ekspresi muram. Bab 494, seorang sampah seperti Anda. Menambahkan Raja manusia Guntur ke dalam keributan, hitungan terakhir dari patriark yang berdiri untuk menantang Wang Xiaolong mencapai 46. 46 patriark. Yang terlemah dari mereka adalah Ranah Saint Orde ke-9. Mata Wang Xiaolong melihat sekeliling dengan wajah pendiam, apakah ada lagi orang yang ingin keluar? Kaisar Laut Vander mencibir pada pertanyaan Wang Xiaolong. Wang Xiaolong, begitu banyak dari kami para patriark yang bergabung untuk melawanmu, tinju dan pedang tidak memiliki mata. Bagaimana jika kami secara tidak sengaja membunuhmu? Jika Wang Xiaolong terbunuh, itu akan menyebabkan pembalasan gila dari para beastmen dan klan binatang buas. Tidak ada seorang pun di sana yang bisa melarikan diri, termasuk dirinya sendiri, si Emperor Vander. Ini adalah keraguannya. Wang Xiaolong mengumumkan, suku beastmen dan klan binatang iblis, dengarkan kata-kataku. Jika saya jatuh, tidak ada dari kalian yang diizinkan untuk menyerang. Ya, Chuan bawahan Dewa Binatang. Semua suku beastmen dan ahli klan binatang iblis hanya bisa mematuhi perintah Wang Xiaolong. Si Emperor Vander diam-diam berteriak dengan gembira di dalam hatinya setelah mendengar itu, Wang Xiaolong, jika kamu mati kali ini, tidak ada yang bisa disalahkan selain dirimu sendiri. Dengan 46 patriark di pihak mereka menggabungkan kekuatan melawan Wang Xiaolong, dia menolak untuk percaya bahwa Wang Xiaolong dapat bertahan dari ini. Dia pasti sudah mati. Kilatan berkedip di matanya. Setelah Wang Xiaolong mati, dia harus mengambil harta karun surgawi Gunung Ksumi, cincin pengikat dewa, dan mutiara jiwa mutlak dari tubuhnya dengan kecepatan tercepat. Yang paling penting dari semuanya adalah tongkat Dewa Binatang. Dia benar-benar harus mendapatkan tongkat Dewa Binatang. Selama dia berhasil mendapatkan tongkat Dewa Binatang maka dia akan menjadi Dewa Binatang yang baru. Pada saat itu, dia bisa menaklukkan keempat penjuru, menyatukan benua 10 arah. Membayangkan benua 10 arah bersatu di bawahnya, berdiri di puncak di atas semua orang, dengan ratusan dan ribuan ahli menjawabnya dengan satu panggilan, sebuah tawa keluar dari mulutnya tanpa sadar. Wang Xiaolong melirik si Emperor Vander saat dia perlahan bergerak ke tengah alun-alun. Saat ini, para ahli di alun-alun telah mengosongkan area kosong yang luas di tengah. Kaisar Laut Vander dan Patriark suku Setan Hijau Mike Xiu adalah dua ahli pertama yang masuk ke ring, diikuti oleh 44 orang yang tersisa, mengepung Wang Xiaolong. Sedangkan para ahli dan patriark lain yang tidak ikut mengepung, mereka mundur jauh ke belakang.
Di antara kerumunan, ELF Queen Kelly memiliki ekspresi khawatir di wajahnya menyaksikan 46 patriark mengelilingi Wong Xiaolong. Dia tidak berharap Wong Xiaolong berperilaku begitu sembrono, menerima tantangan terbuka dari semua patriark. Yang mulia, kali ini saya khawatir Dewa Binatang Buas adalah tanda seru. ELF Grand Elder Celine berkata dengan ragu. ELF Queen Kelly menghela nafas berat di dalam hatinya, tetapi bahkan jika dia ingin membantu, itu sudah terlambat. Seluruh alun-alun terdiam. Si Emperor Vander dan para patriark lainnya melepaskan kekuatan penuh mereka, energi yang kuat mengalir keluar dari tubuh mereka, memperkuat aliran udara. Dalam sepersekian detik, Kaisar Laut Vander menerjang ke depan dan menjadi yang pertama menyerang. Sebuah tongkat muncul di tangannya, sangat mirip dengan tongkat Dewa Binatang Wong Xiaolong, tetapi sebagai gantinya ada kenop Putri Duyung di bagian atas. Itu adalah tongkat suci suku laut, tongkat kerajaan Kaisar Laut yang diwariskan dari generasi ke generasi Kaisar Laut berikutnya. Itu ditempa oleh Kaisar Laut pertama menggunakan kekuatan sucinya sendiri dan baja dingin bawaan yang tak terhitung jumlahnya dari Laut Dewa. Matilah. Kaisar Laut Vander tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya, karena dia tahu bahwa jika Wong Xiaolong tidak mati kali ini, dia sendiri akan mati. Wong Xiaolong tidak akan membiarkannya. Oleh karena itu, Vander tidak menahan diri. Beberapa bola biru es yang menyilaukan terbang keluar dari tongkat suci Kaisar Laut Vander, memancarkan aura yang luas dan tak berujung. Kemanapun mereka lewat, semua yang menghalangi jalan mereka berubah menjadi es, membentuk lautan es biru yang luas. Disegel di dalam tongkat Dewa Binatang adalah kekuatan Dewa Binatang kuno, sedangkan tongkat suci Kaisar Laut Vander berisi kekuatan Dewa Laut kuno. Dan es biru itu adalah kekuatan Dewa Ilahi Kaisar Laut yang pertama. Bahkan seorang ahli ranah Saint Orde ke-10 tidak dapat melarikan diri dari berubah menjadi es hanya dengan menyentuh es biru itu. Patriark lain yang ingin menyerang mundur dengan cepat melihat es biru yang menakutkan. Dalam sekejap, siluet Wong Xiaolong menghilang, tenggelam di lautan es biru. Di depan mata semua orang, dia berubah menjadi patung es yang mengkristal. Si Emperor Vander melihat bahwa serangan pertamanya berhasil dan kejutan menyenangkan yang tak terduga menyusulnya, mengejek Wong Xiaolong. Wong Xiaolong, tanpa poison corp secarap itu, aku dapat dengan mudah melecehkanmu, menghancurkanmu sampai mati. Bagaimana orang sampah sepertimu bisa menyatukan 10 arah benua serangannya tidak pernah berhenti sesaat pun. Tongkat suci di tangannya siap untuk menyerang patung es yang merupakan Wong Xiaolong. Selama tongkat suci menyerang, Wong Xiaolong akan hancur berkeping-keping. Pada saat itu, bahkan Master Realm Dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Menonton tongkat Kaisar Laut Vander akan menyerang Wong Xiaolong, semua orang menahan napas. ELF Queen Kelly merasakan jantungnya melompat ke tenggorokannya, sedangkan Aokun, Leige, Chuck, dan yang lainnya mengepalkan tangan dengan erat, saraf mereka meregang hingga batasnya. Tepat ketika tongkat Kaisar Laut Vander berjarak 1 inci dari dada Wong Xiaolong, sebuah tangan keluar dari patung es, menggenggam tongkat Kaisar Laut di dalam telapak tangan. Kaisar Laut Vander merasa tongkat suci di tangannya ditekan di bawah gunung. Sebuah kekuatan luar biasa menjepit tangannya di tempat yang tidak bisa bergerak sedikit pun ke depan dan dia juga tidak bisa mengambil tongkatnya. Seringai bangga Vander digantikan dengan wajah pucat. Bagaimana ini mungkin? Detik berikutnya, ledakan keras terdengar saat patung es itu hancur, memperlihatkan Wong Xiaolong yang tidak terluka. Kamu tidak takut dengan kekuatan Dewa Laut? Tanda seru. Si Emperor Vander berseru kaget. Dia pernah bertarung dengan ahli alam Orde ke-10 akhir dan salah satu lengan musuh dibekukan oleh kekuatan Dewa Laut. Dia menggunakan sepanjang hari untuk mengeluarkan setiap helai terakhir kekuatan Dewa Laut dari tubuhnya. Tapi Wong Xiaolong hanya butuh sepersekian detik. Wong Xiaolong tampak dingin di hadapannya. Kemudian, pada saat berikutnya, Kaisar Laut Vander melihat banyak lengan muncul dari punggung Wong Xiaolong seperti kipas terbuka, tidak lebih dan tidak kurang, tepatnya 1000 lengan. 1000 lengan menyerang Vander pada saat bersamaan. Jaring telapak tangan, tinju, jari, setan, hantu, budak emas, dan serangan lainnya menjulang di atas alun-alun.
Mata Kaisar Laut Vander membelalak ketakutan saat aura kematian menenggelamkan akal sehatnya. Perlindungan Dewa Laut. Vander berteriak. Tongkat suci Kaisar Laut meledak dalam cahaya 10.000 zeng, mengirimkan beberapa helai cahaya biru es ke tubuhnya yang berubah menjadi penghalang pelindung. Banyak simbol kuno kecil terlihat beredar di sekitar penghalang pelindung seperti gelombang abadi. Pada saat ini, serangan yang tak terhitung jumlahnya membombardir penghalang. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan menggelegar bergema di udara. Penghalang pelindung di sekitar tubuh si Emperor Vander meredup dengan kecepatan tinggi dan hancur berkeping-keping. Pada saat itu, tubuh Kaisar Laut Vander dipukul mundur, menabrak tepi alun-alun. Jubah Kaisar kuning yang mulia di atasnya pecah berkeping-keping, membuatnya tampak lebih buruk daripada seorang pengemis. Keempat sudut alun-alun tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Terengah-engah udara dingin mengikuti saat perasaan teror memenuhi kerumunan. Meskipun Kaisar Laut Vander tidak setingkat dengan pakar nomor 1 di benua itu, Ao Kun, dia adalah salah satu dari 3 pakar teratas. Belum lagi fakta bahwa sudah lama dikatakan bahwa perlindungan Dewa Laut hanya bisa dipatahkan oleh Master Alam Dewa. Namun mereka baru saja menyaksikan Wang Xiaolong menghancurkannya menjadi debu. Dalam satu gerakan. Kaisar Laut yang mulia. Dari jauh, ahli suku laut bergegas ke sisi Vander saat mereka berseru ketakutan, ingin segera menyelamatkan kaisar mereka. Namun, saat para ahli suku laut itu bergerak, Ao Kun, Le Ige, dan beberapa ahli basmen dan klan binatang iblis memblokir jalan tepat di depan mereka. Kembalikan ke tempatmu. Pakar suku laut dipaksa mundur tanpa ampun. Siapa yang berani bergerak? Ao Kun berteriak. Para ahli suku laut memiliki ekspresi jelek di wajah mereka yang terhalang, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju setelah itu. Di tengah alun-alun, Wang Xiaolong menghilang dalam sekejap, muncul di hadapan Patriark Maixiu dari suku Setan Hijau. Melihat Wang Xiaolong muncul tiba-tiba di depannya, murid-murid Maixiu menyusut ketakutan. Teknik pencairan racun Setan Hijau. Benar-benar ngeri, Maixiu mengamuk. Cahaya hijau menyilaukan berkilauan di sekujur tubuhnya saat berkerut hebat sebelum berubah menjadi genangan cairan hijau. Bab 495, Teknik Pencairan Racun Jahat Setan Hijau. Itu adalah teknik pencairan racun setan hijau. Patriark Setan Hijau benar-benar berhasil mengolah teknik ini. Para ahli di sekitarnya memucat saat melihat ini, termasuk Patriark Chak dan Ao Kun. Teknik pencairan racun setan hijau. Ini adalah keterampilan paling unik suku Setan Hijau, juga puncak keterampilan racun di seluruh dunia roh bela diri. Keberhasilan dalam mengembangkan keterampilan ini memungkinkan seseorang untuk mengubah seluruh tubuhnya menjadi cairan beracun yang sangat beracun. Kontak sekecil apapun dengan cairan beracun ini akan membuat tubuh ahli alam Orde ke-10 Orde Akhir menjadi tidak ada apa-apanya. Selain itu, setelah berubah menjadi wujud cair, pembudidaya tidak mengalami kerusakan apapun dari serangan fisik seperti tinju atau telapak tangan, juga tidak ada senjata dewa yang dapat membunuh mereka. Itu hampir tak terkalahkan. Dikatakan bahwa, pada zaman kuno, dewa binatang bertarung selama 1 hari 1 malam dengan leluhur suku Setan Hijau yang berhasil mengolah teknik pencairan racun setan hijau ini. Pada akhirnya, karena kelelahan pertempuran Patriark suku Setan Hijau tidak dapat mempertahankan bentuk cairnya dan terpaksa kembali ke tubuh aslinya, yang memungkinkan dewa binatang pertama untuk mengalahkannya. Namun, dalam ribuan tahun berikutnya, sejak Patriark pertama suku Setan Hijau berhasil mengolah teknik pencairan racun setan hijau ini, tidak ada Patriark suku Setan Hijau lain yang mampu melakukannya. Tidak ada yang mengira Maixiu akan mampu melakukannya. Setelah puluhan ribu tahun, teknik pencairan racun jahat setan hijau sekali lagi muncul kembali. Liege Lord B. Astgard, hati-hati. Ao Kun meneriakkan peringatan. Pada titik ini, genangan cairan yang diubah menjadi Maixiu sedang mencoba melilitkan dirinya di sekitar Wang Xiaolong. Kemanapun cairan racun itu mengalir, ruang itu sendiri benar-benar mendesis dengan asap hijau. Racun ini bahkan bisa merusak ruang. Toksisitasnya berada di luar imajinasi siapapun.
Sama seperti semua orang menonton dengan napas tertahan saat cairan racun hijau mendekati Wang Xiaolong, hanya beberapa milimeter dari tubuhnya, dia mengangkat telapak tangan dan dengan lembut melambai ke depan. Telapak tangan pengikat dewa. Beberapa cincin emas keluar dari telapak tangan Wang Xiaolong, menghentikan gerakan cairan racun itu. Itu disematkan di udara. Selanjutnya, nyala api esensi sejati yang lembut menari-nari di telapak tangannya sebelum terbang keluar, membentang menjadi lapisan tipis api saat membungkus dirinya sendiri di sekitar genangan cairan beracun yang mengambang. Hahaha, Wang Xiaolong, menurutmu api kecilmu ini bisa menyakitiku? Tawa penuh kemenangan datang dari genangan cairan beracun yaitu Mike Xiu. Aku telah bertahan sejak aku berhasil mengolah teknik pencairan racun setan hijau iblis, semuanya hanya untuk hari ini. Saya adalah pakar nomor 1 sebenarnya di benua 10 arah. Setelah aku membunuhmu, aku akan mendapatkan tongkat Dewa Binatang dan menyatu dengan kekuatan Dewa Binatang, maka aku bisa tak tertandingi di bawah surga. Kata-kata Mike Xiu bergema di semua sudut alun-alun. Wang Xiaolong menyeringai menyindir saat dia menyaksikan api esensi sejati akhirnya membungkus genangan cairan racun. Tawa kemenangan Mike Xiu berhenti tiba-tiba, tercekik di tenggorokannya seolah-olah dia baru saja melihat hal yang paling menakutkan. Tidak mungkin. Apa-apaan ini? Bagaimana ini mungkin? Teriakannya yang ketakutan terdengar tajam, berlanjut selama beberapa waktu. Pergantian peristiwa yang tidak dapat dijelaskan ini membingungkan semua orang yang hadir saat mereka menyaksikan dengan takjub pemandangan di depan mereka. Terbungkus dalam lapisan api, genangan racun yang merupakan Mike Xiu mulai meronta-ronta dengan keras saat semburan teredam terdengar lagi dan lagi. Untaian kabut energi hijau menguap, menyebar di udara. Genangan cairan hijau beracun terus menyusut dalam ukuran, disertai dengan lolongan rasa sakit tanpa henti Mike Xiu, membuat merinding di punggung para ahli yang mendengarnya. Wang Xiaolong, aku mohon, selamatkan aku, suku iblis hijauku bersedia tunduk padamu. Mike Xiu memohon belas kasihan di antara lolongan kesakitan. Wang Xiaolong tidak tergerak. Mengabaikan permohonan Mike Xiu, dia meningkatkan energi yang disalurkan ke api esensi sejati dari dantiannya. Api esensi sejati menari dengan riang saat mereka terus menggoda genangan cairan beracun. Jangan bunuh aku. Mike Xiu meratap. Kepala keluarga. Pakar suku setan hijau tampak pucat dan cemas seperti semut di wajan panas, tetapi saat mereka mengambil satu langkah ke depan, Ao Kun dan sekelompok manusia binatang dan ahli binatang buas memaksa mereka untuk mundur. Kenapa kalian tidak semua menyerang? Mike Xiu berteriak pada patriark lainnya, semua orang menyerang bersama, bunuh Wang Xiaolong dan kamu akan memiliki secercah harapan, jika tidak ada yang bisa melarikan diri jika Wang Xiaolong membunuh kita satu per satu. Para patriark yang terkejut terbangun dari keterkejutan mereka atas peringatan Mike Xiu. Masing-masing dari mereka menarik senjata mereka dengan tegas, menunjukkan langkah terkuat mereka dalam menyerang Wang Xiaolong. Wang Xiaolong tetap tidak gentar dan tidak mengelak saat dia menyaksikan 44 patriark alam saint mengeroyoknya sekaligus, dan dia terus memutar energi dari dantiannya dengan kecepatan yang lebih cepat. Dalam waktu singkat itu, serangan 44 patriark akan mengenai Wang Xiaolong. Segudang bayangan pedang, tinju, dan telapak tangan menghantam Wang Xiaolong. Zeng! Dentang tajam beriak di udara. Serangan pedang dan saber itu terdengar seperti mereka menyerang baja ilahi yang paling gigih, mengeluarkan gema tabrakan yang tajam dengan percikan api acak yang meledak di sana-sini. Kemudian, di mata orang banyak yang menonton agak jauh, 44 patriark itu dikirim kembali terbang. Senjata di tangan mereka terlempar, entah terlempar tinggi ke langit atau ditusuk ke tanah. Beberapa bahkan terbang ke kerumunan. Puff! Patriark yang lebih lemah memuntahkan darah saat mereka jatuh ke tanah. Sepanjang waktu, Wang Xiaolong berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak. Di kulitnya yang terbuka, tidak ada yang lebih dari beberapa tanda putih. Mereka bahkan tidak menembus kulitnya. Mulut para ahli mengering, merasa seolah laring mereka menempel di langit-langit mulut mereka. Meski tenang, keterkejutan terlihat jelas di mata orang-orang ini. Apakah ini masih manusia? Untuk menahan beberapa lusin serangan paling kuat dari para ahli alam saint tingkat tinggi pada saat yang sama,
namun tetap tidak terluka. Belum lagi, mereka bahkan tidak mengeluarkan setetes darah pun dari Wang Xiaolong. Wang Xiaolong tidak menunjukkan emosi sedikit pun saat tangan kanannya membuat gerakan mencengkeram, dan jeritan darah mengental Maixiu mengguncang alun-alun. Ketika jeritan berhenti, api esensi sejati telah menguap setiap tetes terakhir dari cairan beracun hijau. Tahun itu ketika Wang Xiaolong menerobos ke alam Saint, api esensi sejatinya menjadi cukup kuat untuk membakar bahkan Poison Corpse secara. Selama bertahun-tahun, api esensi sejatinya telah berevolusi dan meningkat berkali-kali, dan meskipun toksisitas ekstrim dari teknik pencairan racun setan hijau, itu masih tidak dapat menahan pembakaran dari api esensi sejati Wang Xiaolong. Setelah berurusan dengan Patriark suku setan hijau, target Wang Xiaolong berikutnya adalah Patriark suku tengkorak. Kali ini, dia harus membunuh beberapa orang untuk menciptakan pencegahan. Dan beberapa orang ini tidak lain adalah mereka yang bersekongkol dengan Dewa Templar, kultus Dewa Kosmos, dan kota Sin untuk membujuk suku lain dan Patriark klan untuk mengepungnya, total 9 orang, termasuk si Emperor Vander dan Green Devil Tribe Patriark Maixiu. Oleh karena itu, terlepas dari betapa putus asa Patriark suku setan hijau memohon, dia ditakdirkan untuk mati. Patriark suku skeleton menjadi pucat pasi menyaksikan Wang Xiaolong semakin dekat dengannya selangkah demi selangkah. Setelah tanpa sadar mundur selangkah, dia tiba-tiba menerjang ke depan. Makam pemakaman iblis. Aura kematian yang melonjak keluar dari skeleton Patriark, berubah menjadi peti mati besar di belakangnya yang melesat ke depan, menghantam Wang Xiaolong. Wang Xiaolong mendengus dengan jijik saat 1000 tangan menyebar seperti ekor burung merak dari punggungnya. Tinju kekosongan agung. 1000 lengan. 1000 Great White Divine Fist. Gemuruh. Ledakan yang menggelegar mengirimkan gempa dahsyat melalui alun-alun. Peti mati yang sangat besar itu seperti galembung yang ditarik ke dalam badai, meledak dalam sekejap. Ribuan Great White Divine Fists menghantam Patriark suku skeleton, meledakannya berkeping-keping. Dengan lambaian tangannya, Wang Xiaolong mengumpulkan potongan-potongan darah dan daging yang berterbangan itu, dan bahkan jiwa, mengirimnya ke pagoda harta karun Linglong untuk ditelan oleh Poison Corpses Charabs dan Devils and Ghosts Flag. Selanjutnya, Wang Xiaolong mengambil 6 sisanya satu per satu hanya dengan menggunakan satu gerakan. Setelah semuanya selesai, Wang Xiaolong berjalan menuju si Emperor Vander, yang sedang berbaring di tepi alun-alun. Sebelumnya, meskipun Wang Xiaolong telah menghancurkan penghalang perlindungan Dewa Lautnya, dia belum membunuhnya. Dia hanya membiarkannya tidak sadarkan diri. Berhenti di samping Kaisar Laut Vander, Wang Xiaolong mengarahkan satu jari di antara alisnya. Kekuatan itu menembus lubang seukuran jari melalui dahi Vander, langsung membangunkan pria yang tidak sadarkan diri itu. Melihat Wang Xiaolong saat dia membuka matanya, ada kemarahan dan ketakutan di matanya, tetapi meskipun begitu, Vander masih mengancam dengan keberanian palsu. Wang Xiaolong, kami 46 Patriark bergandengan tangan pasti akan membunuhmu. Segera setelah raungannya, dia merasa suasana di sekitarnya sedikit aneh. Matanya berputar untuk mengamati sekeliling dan apa yang dilihatnya membuatnya linglung. Berbaring berserakan di tanah, sama seperti dia, adalah para patriark lainnya, masing-masing dalam postur yang unik. Hanya saja, tidak satu pun dari mereka yang benar-benar berdiri. Mulut si Emperor Vander terbuka dan tertutup, tetapi tidak ada kata yang keluar, seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya.